Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang keadaan manusia di dalam surat Al-Asr, Allah menceritakan bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah, dan setelah sumpah pun Allah menggunakan huruf taukid, yaitu sesungguhnya. Inna, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali yang beriman. Dan insyaallah alhamdulillah kita sudah beriman. Berarti kerugian karena tidak beriman insyaallah enggak ada pada kita. Alhamdulillah. Karena siapapun yang tidak beriman rugi. Kaya dia, pejabat dia, kafir, itu dalam perspektif Islam rugi. Betul? Konglomerat dia, miliarder dia, pejabat dia, nggak ada iman. Kita tidak melihat dia sebagai orang beruntung. Kita bilang begini, bukan begitu. Dan alhamdulillah kita semua selamat dari kerugian karena tidak beriman. Karena Allah berfirman, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Akan tetapi kerugian yang paling banyak menimpa orang-orang yang beriman seperti kita ini adalah kerugian karena sering melewatkan, sering meremehkan, menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Makanya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali yang beramal soleh. Iman, alhamdulillah kita selamat dari kerugian karena tiada iman. Wa 'amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Inilah yang paling banyak kerugian yang menimpa paling banyak kita kaum muslimin, yaitu seringkali menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal. Ketika selesai Ramadan, ada hadis yang mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Banyak di antara kita yang tidak puasa 6 hari. Padahal nggak ada
10 hari terbaik dalam satu tahun. Bahkan Allah bersumpah dengan 10 hari terbaik ini di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi 10 hari terbaik. Sebagian ulama menafsirkan 10 hari akhir Ramadan.
Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 Zulhijjah. Dengarkan apa kata para sahabat. Apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah? Jadi kalau 10 awal Zulhijjah ini siapa soleh, gimana bandingannya dengan orang yang jihad di jalan Allah di luar 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi, jihad fisabilillah, ikut di medan tempur, mati istri ikut di medan tempur, kalah pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Kira-kira peluang kita untuk jihad berapa persen? 0%. Jangankan jihad, ikut pengajian aja matanya sudah 5 wan. Nyender pula. Mohon maaf ya, nyender. Betul? Kemana-mana bawa obat. Nah, mau jihad gimana? Karena cuaca dingin udah batuk kayak saya. Mau jihad gimana? Tapi kata Nabi, ada amalan yang lebih baik daripada jihad. Ini bukan kata saya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jihad pun kalah ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Wal jihad fi sabilillah. Jihad pun kalah, kata Nabi. Kata Nabi, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, lantas dia tidak pernah kembali lagi. Maksudnya apa? Kecuali yang jihad bawa harta, bawa jiwanya, lalu dia dan hartanya dia meninggal dunia di medan tempur, hartanya pun dirampas oleh musuh. Kalau ini sih memang lebih baik. Tapi kalau sampai ada orang yang jihad, putus tangannya, ya cacat seumur hidup tubuhnya, masih hidup dia mendapatkan pahala jihad, tapi kalah dengan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Subhanallah. Ini luar biasa agung ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau kita benar-benar beriman dengan Allah dan Rasulnya, mengimani hadis ini, yakin akan balasannya, kira-kira kita manfaatkan atau tidak, atau kita sia-siakan? Kita manfaatkan atau kita sia-siakan? Pasti kita manfaatkan. Saya ingin bacakan hadis yang luar biasa. Hadis ini 1 sampai tanggal 9, ibu-ibu, bapak-bapak. Tanggal 9, amal terbaik puasa. 1 sampai tanggal 8 itu amalnya bebas. Mau sholat sunnah lebih banyak, mau silaturahim, mau baca Quran, termasuk mau puasa, silakan. Tapi di tanggal 10, 11, 12, 13, amal yang terbaik adalah menumpahkan darah hewan kurban.
Subhanallah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semua bagian hewan nanti akan datang di hari kiamat sebagai saksi dan sebagai pembela, di mana saat itu tidak ada yang bisa membela kita kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pembelaan kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Maka seluruh anggota hewan nanti akan datang pada Allah pada hari kiamat. Ya Allah, kami telah disembelih karenamu ya Allah, maka selamatkanlah dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, darahnya lebih cepat sampai kepada Allah dibandingkan jatuh ke tanah. Betapa cepat pembelaan Allah kepada yang berkorban, tapi kita melupakan dan menyia-nyiakan kesempatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itu sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berkata kurban itu wajib. Imam Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama mengatakan makruh bagi yang mampu jika tidak berkorban. Saking dianjurkannya berkorban ini, sebagian ulama membolehkan berhutang untuk berkorban jika dia yakin bahwa dia bisa membayarnya pada masa depan. Kayaknya saya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bisa lunas. Gimana kita bisa melunasi motor kita? Ya kan? Melunasi beli ini, beli itu kita bisa. Tapi kita untuk kurban kok tidak bisa.
Wa tadharuna al-akhirah, kalian meremehkan akhirat. Kalian mengutamakan dunia. Kalian suka yang cepat. Kalian suka yang nampak. Kalian suka yang instan. Kalau ada pembagian uang di masjid 100.000 bagi setiap jamaah yang hadis salat subuh penuh. Tapi janji pahala bahwa 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya ingin mengingatkan diri saya dan jamaah semuanya. Jangan-jangan hari raya ini benar-benar, jangan-jangan ini kesempatan terakhir kita berdoa. Karena kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas, jamaah sekalian, udah pasti sisanya nggak akan banyak. Jadi jangan merasa umurnya seperti matahari mau terbit. Ini rata-rata umurnya ini seperti matahari mau tenggelam semua. Nggak ada hubungannya sakit dengan mati. Maka saya ingin ingatkan, jangan-jangan ini kesempatan terakhir kita. Karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu satu jam yang akan datang apa ya. Memang yang namanya kurban itu pasti ada beratnya. Kalau nggak ada berat, apa yang dikorbanin? Betul atau tidak? Makanya betapa beratnya Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Namanya juga berkorban. Kalau sesuatu itu ringan, berarti sesuatu itu udah kita buang dari hati kita. Makanya janganlah engkau mensedekahkan sesuatu yang kamu sendiri tidak menyukainya lagi. Berarti meskipun dia secara benda ada di rumah kita, tapi secara hubungannya dengan hati sudah kita hilangkan dari hati kita, sehingga sesungguhnya dia seolah-olah sudah bukan milik kita secara maknanya, secara fisik dia dalam permasalahan kita. Maka berarti kalau kita memberi, berarti memberi sesuatu yang bukan milik kita, karena sudah kita keluarkan dari kecintaan hati kita. Tapi kalau dia sesuatu yang berharga bagi kita, itu berarti sangat kita cintai, kita melekat dengan hati kita. Maka berarti kita mengorbankan apa yang sangat kita cintai, luar biasa. Secara spiritual itu luar biasa. Nah, justru karena berat itu, disitulah poin pengorbanannya. Jadi memang yang namanya berkorban itu ada unsur pemaksaan. Kalau kita tunggu banyak duit dulu baru korban, nah itu namanya kerelaan saja, bukan pengorbanan. Betul atau tidak? Berat, ya memang berat. Kalau nggak berat, bagaimana latihannya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini bukan tentang menyembelih kambing.
Sebenarnya Allah mengatakan, bukan Allah kejam untuk kemudian memerintahkan untuk menyembelih anakmu wahai Ibrahim. Bukan aku kejam, tapi Allah ingin memberitahu kita bahwa suatu saat semuanya akan kehilangan itu dari kita. Kita akan kehilangan anak-anak. Anak-anak kita akan pergi suatu saat nanti, atau kita yang akan pergi. Maka sembelihlah kecintaan kalian kepada itu semua, agar kalian nanti waktu semuanya berakhir tidak teramat bersedih. Wallahu a'lam. Bismillah. Insyaallah semangat berkorban. Siapa yang niat berkorban angkat tangan? Ya Allah, yang angkat tangannya Allah mampukan berkorban. Murahkan rezekinya Allah. Siapa yang niat berkorban angkat tangan? Ya Allah, mudahkan siapa yang angkat tangan ini untuk berkorban. Limpahkan rezeki yang luas bagi berkah. Amin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang saya sampaikan itu minimal untuk satu keluarga satu kambing atau 1/7 dari sapi. Yang saya tanyakan, kita lihat orang tua mampu, mungkin
juz 4. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 90. Kalau Bapak mungkin bisa pahami, tidak akan kamu mendapatkan kalian sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, itu bisa dijadikan dasar. Wallahu a'lam. Ya, satu orang. Oh, ibu ada? Ladies first, ladies first. Gantian. Ladies first kan? Kalau di mall ladies first. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Kalau kita berkorban, terus kita niatkan untuk saudara keluarga kita yang sudah meninggal, boleh? Saya nggak dengar. Kita berkorban, kita niatkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, boleh? Nah, terus apa kita sudah niatkan itu sudah gugur nggak korbannya? Kasih Ustaz. Baik. Satu lagi sekalian, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tadi kan bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram ya. Apa tadi? Saya nggak dengerin. Bulan Dzulhijjah ini kan termasuk bulan haram. Bulan haram yang terdiri dari 4 bulan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ya. Muharram dan Rajab. Ya. Yang apakah bulan ini kan di mana dimaknai dengan menggunakan kelipatan ganda amalan. Betul. Ya. Terus bagaimana dengan bulan Dzulhijjah ini amal soleh yang tadi bilang puasa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sudah itu pahala seperti itu. Bagaimana dengan tempat gandaan amal soleh dengan bulan Dzulhijjah ini sebenarnya sudah dapatnya sangat luar biasa dengan amalan-amalan Al-Quran di bulan Dzulhijjah. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru ya. Nambah lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Ustaz bilang kalau misalnya korban mesti pulang dan keluarga, itu boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Yang saya tanyakan, kan pas hari ini tanggal 18 kalau nggak salah itu orang-orang berniat untuk korban tidak boleh lagi mencukur rambut dan memotong kuku. Ya. Nah, apakah itu berlaku juga bagi keluarga simpulan? Saya simpulan dan keluarga. Apakah itu seluruh anggota keluarga yang diniatkan untuk korban? Apa simpulannya aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum